Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi anak-anak hari ini. Bagaimana kabar semua, sehat? Sehat. Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang menjadi pembaca efektif. Sebelum belajar kita akan angka baiknya melakukan berdoa. Berdoa dimulai. By your side, we have unity. Ya, kita akan belajar tentang menjadi pembaca efektif. A. Membaca dan mengenal unsur pembangun buku non-fiksi. Begitu banyak kata bijak yang melakukan kita banyak membaca buku. Misalnya, membaca adalah jendela dunia, atau dengan membaca kita dapat merangkul dunia. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku non-fiksi berisi gagasan, ide, perasaan, penulis yang bersifat fiktif imajinatif. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas. Sedangkan buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Jadi buku fiksi ini tuh biasanya kayak berupa novel. Jadi itu tuh berisi gak tentang ilmu pengetahuan, jadi dia apapun itu jadi cerita atau apa gitu ya. Misalkan tadi kayak puisi juga bisa. Puisi atau kuliner bisa jadiin sebuah buku, walaupun beda konteksnya ya. Terus selanjutnya merangkum buku. Rangkuman adalah hasil menyaringkan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok, gagasan atau teks hasilnya. Jadi kita merangkum buku ini, kita kan misalnya buku ini mengabarkan secara jelas dan mengikuti dari hal-hal kecil sampai hal besar. Namun kita harus meringkasnya lagi menjadi lebih pendek. Selanjutnya, menelaah unsur buku dan membuat komentar. Unsur buku non-fisik. Yang pertama, bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab buku. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, cara menyajikan isi buku. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, sistematika. Selanjutnya, unsur buku fiksi. Bagian cover buku, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab buku. Yang keempat, tokoh dan penampakan. Kelima, tema cerita. Keenam, bahasa yang digunakan. 7, penyajian cerita. Yang kedua, mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Struktur komentar terhadap buku terdiri atas: pertama, data buku; kedua, tingkat tentang terbitan atau edisi; yang ketiga, ringkasan cerita; yang keempat, tanggapan; yang kelima, penulis tentang cerita; keenam, penilaian terhadap buku; yang ketujuh, data penulis. Jadi misalkan kita mengomentari sebuah buku fiksi atau non-fiksi, harus dilihat dari data bukunya seperti apa, terus info singkat tentang terbitan atau edisi. Jadi misalkan buku itu kayak sebuah sinopsisnya seperti itu. Yang ketiga, ringkasan ceritanya, ya agak mirip seperti info singkat tadi ya. Yang keempat, tanggapan. Jadi misalkan kita mau membaca sebuah buku, kita harus misalkan bisa menanyakan ke orang terlebih dahulu buku ini seperti apa, apakah seru, ceritanya jelas, alurnya jelas, apakah sangat untuk dibaca, sangat sangat digemari, maksudnya gitu ya. Yang kelima, penulis tentang cerita. Jadi biasanya ini pengaruh juga ya, misalkan penulis tentang cerita. Jadi misalkan penulis itu punya kisah apa, dibukukan oleh dia. Banyak tuh penulis yang seperti itu, dari kisah cintanya dia sendiri, atau kisah kehidupannya, atau hal lainnya. Yang keenam, penilaian terhadap buku. Jadi kita juga bisa lihat misalkan
di Google itu juga kan banyak yang pernah nyari buku itu seperti apa. Kita kan nilai dulu buku itu, banyak orang membaca terus komentarnya positif atau gimana, apakah buku itu bagus untuk membaca atau tidak. Yang ketujuh, data penulis. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri pembaca yang efektif. Yang pertama, mempunyai kebiasaan membaca yang baik. Misalnya memusatkan perhatian secara sungguh-sungguh ketika membaca, tidak sambil mendengar radio atau duduk tegak pada meja belajar, dan tidak membaca sambil tiduran di atas sofa atau tiduran sambil membaca. Jadi ini maksudnya kita kan misalkan membaca kan ya ada yang sambil tiduran atau sambil mendengar radio atau musik gitu. Jadi kita harus membaca itu kita benar-benar pusatkan pada objek atau buku yang kita baca. Jadi kita bisa lebih efektif. Mungkin daya ingat kita jadi gampang gitu. Terus membacanya secara cepat. Membaca secara cepat di sini itu maksudnya kita membacanya bisa berulang-ulang. Kita jadi gampang memahaminya seperti itu. Yang ketiga, dapat menangkap dan memahami isi dari bahan bacaannya. Ya, kita membaca dari tadi juga sih, jadi kita gampang menangkap dan memahaminya dari baca ulang-ulang seperti itu. Kita juga boleh sih, kayak misalkan di buku itu kita bikin bagian intinya kayak distabiloin atau digaris bawahi. Yang keempat, seusai membaca dapat mengingat butir-butir gagasan dari bahan bacanya. Ya itu seperti tadi juga sih udah Bapak jelaskan. Ya, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ini ya, kalimat efektif tidak efektif. Jadi Bapak akan ngasih soal tentang kalimat tidak efektif. Yang pertama, pagi makan soto lahap cyanida tadi. Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, kayak gimana deh Pak? Kalimat efektifnya, tadi pagi si Anita memakan soto dengan lahap. Ya, benar. Yang kedua, dilemparkannya bola sampai kena jendela, pecah kaca dibikinnya. Ya. Ya, ada apa boleh? Bola dilempar sampai kaca jendela pecah. Ya. Selanjutnya, diambil ayah motor itu sejak pagi. Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, boleh Sally. Motor itu diambil ayah sejak pagi. Ya, benar. Yang selanjutnya, dompetnya bagus, hilangnya di pasar. Ya, boleh Kisah. Dompet bagus hilang di pasar. Ya, benar. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan contoh membaca panduan membaca efektif ya. Yang pertama ada scanning atau membaca sepintas, lalu bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang spesifik. Ya, itu salah satu cara juga sih, kayak seperti tadi juga. Jadi kita bisa membaca sepintas dulu, kita jadi bisa menyimpulkan spesifiknya seperti apa permasalahannya atau objeknya. Misalnya, Anda ingin mengetahui tentang perjuangan wanita dalam revolusi Indonesia di sebuah buku sejarah. Terus baca dulu daftar isi, abstraksi, kesimpulan akhir, ringkasan, dan tabel-tabel dalam buku tersebut. Cara ini memungkinkan Anda untuk menemukan bagian yang relevan dengan apa yang Anda cari. Ya, seperti tadi lagi, itu baca dulu isinya, ringkasannya, kesimpulannya seperti apa. Jadi kita perlu poin-poin intinya yang kita ambil itu apa. Yang kedua, skimming. Skimming adalah membaca bagian awal sebuah bacaan secara cepat untuk memperoleh gambaran umum atau inti dari buku tersebut. Jadi skimming itu kita kayak membaca awalnya gitu, ceritanya seperti apa. Jadi kita kayak udah mempunyai gambarannya bakal seperti apa. Kayak misalkan kayak di film-film gitu, trailer itu juga termasuk kayak skimmingnya itu kayak gimana bacaannya. Maksudnya bacaan ini yang ceritanya seperti apa. Yang ketiga, membaca kalimat topik.
Membaca kalimat-kalimat topik akan berguna ketika Anda mendapatkan bacaan yang padat atau konten yang benar-benar asing baru bagi Anda. Jadi mau kita membaca bahan topik itu, kita bisa juga gambar intinya aja gitu, topik yang dibahas dalam sebuah film atau film yang itu seperti apa. Misalkan dalam film Fast and Furious, dalam Fast and Furious itu biasanya dia kan kayak membuat jadi memecahkan sebuah masalah sebuah negara. Jadi topiknya itu seperti itu. Terus yang keempat, baca secara detail. Bagian utama atau bagian yang padat dari bacaan tersebut untuk menyaring bukti-bukti pendukung atau mendapatkan isi dari apa yang Anda cari. Terus bacanya perlahan ya. Terus maksudnya itu di sini tuh berdasar detail itu kita tahu misalkan tokohnya itu seperti apa, wataknya seperti apa. Kita bisa tahu, kita bisa baca ceritanya seperti apa, kita bisa menggambarkan orang itu ceritanya apa aja. Terus yang kelima, baca ya untuk meningkatkan kemampuan menulis. Jadi kita harus benar-benar membaca seperti itu. Baca kalau bisa sih, ya nggak usah berulang-ulang juga bisa sih. Sebenarnya kita catat langsung juga bisa. Itu salah satu cara dari panduan soal membaca efektif ya. Coba. Ya, jadi udah pada paham kan tentang kalimat efektif ini? Sudah paham. Ya, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi anak-anak ya.